Assalamualaikum. Gimana sehat Bu Nuning? Waalaikumsalam Bu Nini. Alhamdulillah saya sehat Bu Nini. Bagaimana kabar Bu Nini? Alhamdulillah baik Bu Nuning. Oh iya Bu Nuning, rencananya Bu Nuning besok mau melakukan coaching ya dengan model Tirta. Oke, sebelum melakukan coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu ya Bu Nuning. Boleh Bu Nuning? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching gitu ya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Bu Nuning sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Nuning sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Nuning untuk disesuaikan juga dengan prinsip coaching gitu ya. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, mungkin gitu ya, mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih gitu ya, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Nuning. Boleh ya Bu Nuning? Boleh Bu Nini, silakan. Baik, yang pertama, nanti kompetensi apa sih yang ingin Bu Nuning kembangkan dalam proses coaching besok? Jadi begini Bu Nini, nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing besok tentunya tentang kompetensi inti kucing ya. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Terus yang kedua mendengarkan aktif tentunya ya Bu Nini. Terus yang ketiga mengenai pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Mantap sekali Bu Nuning. Baik, jadi Bu Nuning ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya. Iya, itu ya Bu Nuning, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga nih, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bu Nuning kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu ya mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka kepada bukunya. Oh ya, baik. Jadi ada 2 ya Bu Nuning yang akan Bu Nuning kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nih Bu Nuning, indikator ketercapaiannya itu apa saja Bu Nuning? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kucing besok ini adalah saya ingin kucing ini mendapatkan hasil permasalahannya dengan kucing tersebut tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan dan membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki kucing. Itu Bu Nini. Baik, jadi Bu Nuning, indikator ketercapaiannya pada saat coaching bisa menemukan sendiri solusi ya atas permasalahannya gitu ya. Baik Bu Nuning, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Nuning besok melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya Bu Nuning. Mudah-mudahan besok coachingnya dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Iya, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih Bu Nini. Sama-sama Bu Nuning. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Nuning. Bu Nuning, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar baik Pak Agus. Kalau Pak Agus sendiri bagaimana kabarnya? Saya kabarnya alhamdulillah baik. Bu, jadi maaf sebelumnya Bu Nuning kalau hari ini saya mengganggu waktunya karena hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Nuning. Tidak mengganggu kok Pak Agus. Kira-kira apa yang kita bicarakan malam ini Pak Agus? Begini Bu Nuning, saya ingin membahas kondisi murid-murid saya. Saya ini kan mengajar kelas 6. Saya mengamati murid-murid belakangan ini mengalami penurunan motivasi. Jadi dalam belajarnya
sehingga berdampak pada hasil belajar pun menurun. Ada beberapa murid juga malas mengumpulkan tugas. Oh, jadi begitu ya Pak Agus. Murid-murid Pak Agus itu mengalami penurunan motivasi belajarnya, sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang juga ikut menurun ya Pak Agus. Nah, kalau begitu, apakah sekiranya ada yang mau dilakukan Pak Agus untuk mengatasi motivasi belajar murid yang menurun itu? Begini Bu, pada saat itu saya berpikir untuk membangkitkan motivasi belajar murid dengan melakukan ice breaking, menggunakan media yang menarik seperti video. Baik, berarti Pak Agus mau melakukan beberapa cara untuk mendapatkan motivasi belajar muridnya. Nah, menurut Pak Agus nih, idealnya murid yang mempunyai motivasi belajar apa yang tinggi itu seperti apa? Menurut saya, murid yang memiliki semangat dalam belajar, merespon dengan baik dan aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Dari skala 1 sampai 10, kalau menurut Pak Agus nih, Pak Agus berada di skala berapa dalam memotivasi belajar murid ketika pembelajaran tersebut, Pak? Untuk saat ini, saya berada di skala 7. Kenapa? Karena masih mau mencoba beberapa cara, dan saya selalu optimis dengan kekuatan yang ada pada diri saya, dan mencoba semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan supaya murid memiliki motivasi belajar yang tinggi. Baik Pak Agus, dalam waktu dekat ini apa yang bisa Pak Agus lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar muridnya? Dalam waktu dekat saya akan mengawali pembelajaran dengan tanya jawab sesuai tema. Di sela-sela pembelajaran, saya akan melakukan ice breaking dan menyiapkan media pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Baik, berarti rencana yang Pak Agus lakukan itu ada 3 cara ya Pak ya, dengan cara mengawali pembelajaran, dengan tanya jawab, mengadakan activity dalam pembelajaran, dan menyiapkan media pembelajaran yang sesuai. Oh iya, kapan nih Pak Agus akan melaksanakan rencana dan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar tersebut Pak? Jadi begini Bu Nuning, rencana saya akan melaksanakan pada hari Senin, Bu Nuning. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya agar tercapai tujuannya, begitu ya. Nah, di hari Senin besok, menurut Pak Agus, rencana aksi apa yang akan segera Pak Agus realisasikan? Tentunya 3 rencana tersebut akan saya realisasikan besok Senin Bu Nuning. Besok Senin saya akan menyiapkan video pembelajaran, melakukan ice breaking, dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan. Luar biasa Pak Agus. Baik, untuk memudahkan pekerjaan Pak Agus, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Agus itu dalam melaksanakan rencana aksi motivasi murid dalam belajar yang akan Pak Agus lakukan? Ya, baik Bu Nuning, tentunya saya tidak bisa sendiri ya Bu. Tentunya saya akan meminta tolong rekan sejawat, murid-murid saya, serta kepala sekolah Bu. Baik Pak, tak terasa ya Pak, waktu kita itu sudah mau berakhir. Nah sekarang apa saja hal-hal yang Pak Agus dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Ya, baik Bu Nuning. Yang saya dapatkan dari pembicaraan kita saat ini adalah saya memahami cara meningkatkan, memberikan motivasi belajar murid, melakukan ice breaking,
memberikan pertanyaan pemantik, serta membuat video pembelajaran. Selain itu juga menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan terkait dengan meningkatkan motivasi belajar. Baik Pak Agus, saya tunggu terkait hasil rencana Pak Agus setelah melaksanakan cara-cara motivasi. Mungkin ya Pak, Pak Agus sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Sukses selalu Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Nuning, terima kasih. Bu Nuning, bagaimana tadi setelah Bu Nuning melakukan coaching hari ini? Berjalan dengan lancar? Alhamdulillah ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu Nuning. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu Nuning ya terkait dengan coaching yang sudah Bu Nuning lakukan gitu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Nuning? Tadi ketika coaching, saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu Nini, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian dengan menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari masalahnya dia atau masalah yang dihadapi coaching tersebut Bu Nini. Baik Bu Nuning, sudah berhasil ya melakukan coaching sesuai dengan alur tirta tadi, dan tadi yang saya amati juga gitu ya, ada beberapa catatan Bu Nuning tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan dari coaching, terus kemudian Bu Nuning juga sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi atau tindakan apa yang harus dilakukan. Dan juga Bu Nuning sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilaksanakannya itu bisa berjalan dengan baik. Oke, saya juga tidak tadi juga sudah mendengar gitu ya percakapannya Bu Nuning dengan Koci. Bu Nuning juga sudah fokus terhadap Koci, yang artinya di situ Bu Nuning sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Nuning juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bu Nuning juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan dari Koci. Gitu. Luar biasa apa yang sudah Bu Nuning lakukan pada proses coaching hari ini ya. Mudah-mudahan Bu Nuning diberikan kesuksesan ke depannya pada coaching-coaching berikutnya. Oh iya Bu Nuning, satu lagi Bu Nuning, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Nuning kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya itu ingin mendalami alur tirta Bu Nini supaya pusing selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saya juga ingin mengembangkan dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, terbuka, dan tentunya berarti memberdayakan coaching ini. Baik Bu Nuning, luar biasa loh. Bu Nuning akan mendalami lagi ya alur tirtanya agar lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu Nuning, terima kasih banyak sudah melakukan observasi proses coaching dengan menggunakan alur tirta, dan terima kasih pula atas waktu dan kesediaan Bu Nuning. Sampai bertemu lagi ya Bu Nuning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nini, sampai bertemu di lain kesempatan. Baik Bu Nuning.